Halo semuanya, kembali gue di sini Nadef dan kali ini kita akan bermain. Enggak, kali ini kita akan belajar gitu teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan matematika mengenai jarak. Nah ini salah satu komen dari kalian bahwa kalian ingin membahas tentang mengenai jarak yang kotak-kotak. Jadi gue cari teman-teman soal penerapan matematika kotak-kotak mengenai jarak dan gue ketemu. Dan semoga jawaban gue benar. Gue langsung saja ini dia soalnya teman-teman. Nggak kelihatan ya kotak-kotaknya. Jadi mungkin thumbnail kalian ini kotak-kotak ya. Tadi kemarin segitiga, sekarang kotak-kotak. Nah, di sini kita mengenai jarak. Kita baca dulu soalnya teman-teman. Andi mengemudi mobilnya dari kota A dan Bandung mengendarai sepeda dari kota C. Andi di kota A, di sini Andi. Andi. Banu di kota C. Banu. Kenapa nggak di kota B, Banu? Sepeda motornya dari kota C. Jarak A dan B adalah 80 km. Jarak A dan B sud 80 km. Untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya, setiap kita harus menggunakan jalan raya yang berupa garis pada gambar. Nah, jalan raya berupa garis. Jadi ini adalah jalan raya, guys. Jadi kalian nggak boleh gini, nggak boleh bikin jalan sendiri. Kalian lewat jalan raya, nggak boleh lewat jalan tikus, teman-teman. Oke. Jadi intinya kalian nggak boleh, misalnya, kan jarak ini lebih dekat, bang. Ya nggak boleh, guys. Anggapannya tuh kalian kalau disuruh berkanan, kalian lurus, teman-teman. Oke. Untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya. Oke. Laju mobil Andi adalah 40 Andi sama V Andi sama dengan 40 km per jam dan laju sepeda motor Banu VB sama dengan 50 km per jam. Oke. Tiba-tiba ada nama Chandra, teman-teman. Jika jalan jika Chandra berjalan kaki dari kota B ke kota A, dari kota B yang mana? B yang ini ke kota D. Kota A tadi gue bilang. Oke, salah guys. Jika cara berjalan kaki dari kota B ke kota D, berjalan kaki ya, jarak terdekat itu adalah tanpa melalui jalan raya, teman-teman. Secara langsung, berarti dia boleh, ya betul, mengambil garis ini, teman-teman. Karena si ini menggunakan berjalan kaki, jadi dia lewat jalan tikus, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya kita cari dulu si panjang satu garis ini, teman-teman. Satu ruas garis ini. Dari yang kita ketahui yaitu panjang A ke B. Panjang A ke B itu, A ke B itu sama dengan 4 garis. Ah, gimana sih cara bikin garis? Garisnya kita bikin gimana ya? 4 garis. Ya kan? Satu, 2, 3, 4. Nah, maka ini sama dengan 80 km. Maka garisnya sama dengan 20 km, teman-teman. 80 dibagi 4. Oke? Kita udah ketahui ini, maka kita dapat mengetahui si panjang B ke D. Nah, B ke D ini kan bentuknya segitiga, teman-teman. Dan ini ada ruas garis tuh gini kan bentuknya. Oke. Ini B, ini D, teman-teman. Nah, kita ngambil yang manakah? Ini sama aja teman-teman. Mau kalian ngambil yang ini alasnya atau yang kayak atau segitiga gini atau segitiga ini itu sama aja nanti hasilnya teman-teman. Harusnya. Oke, jadi yang kita ketahui sih oke, sorry guys. Garisnya itu 20 km, jadi ini 20, ini 20 teman-teman. Maka dari itu ini 20 juga, ini 20, ini 20. Kita gunakan segitiga yang ini. Ini adalah segitiga siku-siku, teman-teman. Gara-gara ini berbentuk persegi ya. Itu tiap jalan rayanya tuh ruas jalan rayanya berbentuk persegi. Maka dari itu dia memiliki sudut siku-siku. Jika ditarik garis, maka menjadi segitiga siku-siku. Maka berlaku rumus Pitagoras, teman-teman. Rumus Pitagoras ini 20 berarti kan, maka dengan tinggi 40. Dengan menggunakan rumus Pitagoras yaitu maka panjang dari BD itu sama dengan BD akar 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat, teman-teman. Dengan cara yang kemarin kita keluarin 20 kuadratnya, 1 ditambah 5. Aduh, salah, teman-teman. 1 ditambah 2 kuadrat. Ini seperti yang gue jelasin di video sebelumnya. Kalian bisa di atas sini harusnya ada di kanan di atas ini. Nih, nih. Ini ya, di atas sini ya. Nanti muncul strut atau enggak kalian cari sendiri aja video gue yang sebelumnya. Itu udah gue jelasin gimana cara nyari kayak gini, teman-teman. Nah, ini 20 akar 1 tambah 4 sama dengan 20 akar 5, teman-teman. Ada nggak jawabannya? Ada, teman-teman, yang C.
Nah, itu dia teman-teman untuk jawaban nomor satu. Next, jawab nomor 2 kita cari lagi teman-teman. Tunggu ini gue pindah-pindahin dulu biar enak kalian baca ya. Nah, untuk soal nomor satu ini gitu aja. Yang nomor 2 kali ini kita akan mencari lagi. Kalian juga boleh mempause dulu sebelum gua kerjain. Jadi nanti kalian pause, kalian kerjain terlebih dahulu, baru kalian lihat punya gua, pekerjaan gua, samain jawabannya. Kalau salah bilang salah teman-teman. Kalau benar bilang benar. Karena gue juga belajar di sini, gue cuma ngajarin sambil gue belajar juga teman-teman. Walaupun pelajaran ini mungkin udah gak akan gue gunain lagi, gunain sih ke depannya mungkin. Karena ngoding juga MTK ya teman-teman, ternyata banyak MTK-nya. Dan ya lanjut curhatnya nanti aja. Jika Banu berangkat dari kota C ke kota A, Banu dari kota C ke kota A. Karena dia pakai motor, berarti harus lewat jalan raya, maka jalannya yang ini atau yang ini sama aja teman-teman. Kecuali Banu mau jalannya yang ini atau dia belok-belok itu nanti sama aja yaitu tiga ke atas, tiga ke kiri teman-teman. Kecuali kalau dia ke bawah nggak boleh. Waktu tercepat kan berarti waktu tersingkat. Waktu tersingkat itu teman-teman sama aja teman-teman rutenya. Kalau dari A, B, E, C ke A itu kalian lihat gambar ya. Yang gua gambar ini di sini teman-teman, sini ya. Oke, kalian lihat di sini. Kalau Banu di sini, kalian mau ke C, mau kalian ngambil garis ke atas terus ke kiri, mau Banu atas kiri kiri, gini 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 gini, itu semuanya sama aja teman-teman. Yaitu rumusnya itu tiga ke atas, tiga ke kiri teman-teman. Ini tiga ke atas, satu, dua, tiga ke atas, kiri, ke atas dua kali, ke kiri sekali, ke atas sekali, ke atas dua kali, ke kiri sekali, ke atas satu kali, ke kiri dua kali gitu teman-teman. Jadi dia rumusnya itu tiga ke atas, tiga ke kiri. Dari kota jarak terdekat tiga dari kota C ke kota A. Maka dari itu kita perlu menghitung jaraknya teman-teman. Kita ketahui tadi garis itu berjarak 20 kilometer. Nah, tiga ke atas, tiga ke kiri itu maka ada 6 garis teman-teman. Maka itu sama dengan 106 dikali 20 sama dengan 120 kilometer. Maka jarak C ke A sama dengan 120 kilometer melalui jalan raya. Oke, dapat nih teman-teman. Lalu yang kita ketahui selanjutnya yaitu kecepatan si Banu. Banu itu memiliki kecepatan 50 kilometer per jam. Maka karena V sama dengan S per T, maka yang kita tanya T yaitu maka T sama dengan S per V sama dengan 120 per 50 kilometer. Ya kan 50 enggak kecepatan si Banu ya 50 kilometer. 50 coret sama 2,4 jam. Jam teman-teman, jangan lupa kalau itu jam per jam maka waktunya dalam jam. Lalu kalian ubah menjadi menit, kalian kali dengan 60 sama dengan 24 kali 6 itu berapa guys? 24 kali 60 kali 6 42 12 144 144 menit. Eh, sepertinya gitu ya. Salah guys. Salah gua guys. Bukan 2,4 jam. Eh, ya enggak sih? Kok 144? Nggak ada 144 jawabannya teman-teman. 12 per 5 kali 60 coret-coret 12. Iya. 120 kah? Jujur. Tunggu guys. Sepertinya gua ada yang salah. Itu kan manusia guys. Sorry guys. Aku juga manusia adik-adik. Melewati kota B dulu teman-teman. Gua nggak baca itu. Salahnya itu di situ teman-teman. Gak membaca soal melewati kota B terlebih dahulu teman-teman. Oke. Jadi yang perlu kita cari yaitu C ke B baru jarak B ke A. Jarak C ke B itu jarak terdekatnya berarti kan mana? Ke bawah sekali, ke kiri tiga kali. Sama seperti tadi, ini berarti ke bawah sekali, satu bawah, tiga kiri, ya enggak sih?
Ya, dan untuk yang B ke A itu 4 ke atas. Maka ini sama dengan 4 garis, ini 4 garis, ini sama dengan 80, ini sama dengan 80, kita jumlahin sama dengan 160 km. Oke, dapat teman-teman. Oke, sorry guys. Sorry guys, tadi tadi yang kali kan lupakan aja ya. Itu kesalahan guys. Ternyata harus lewati B. Sedangkan yang tadi gue cari itu tidak melewati B. Jadi jangan sampai kejebak teman-teman. Itu saja. Makin banyak kita salah, makin banyak kita belajar teman-teman. Nah langsung aja dari jarak C ke B ke A itu sama dengan 160 km. Dari sini tadi dijumlahin. Oke, dapat nih teman-teman. Maka T Banu TB sama dengan V S per V. Duh, wup, 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 S per V sama dengan 160 per 50. Coret-coret sama dengan ini berarti 16 per 5 jam. Nah, 16 per 5 jam kita kali 60 teman-teman sama dengan 12 sama dengan 192 menit. Nah, itu dia jawabannya yaitu yang C, teman-teman. Sorry guys, tadi gua agak baca soalnya. Bagi kalian di sini ada yang bingung lagi, kalian komen aja di bawah. Nanti mungkin bakal gua jelasin. Kalau gua ada salah juga langsung dibilang, teman-teman, karena gua nggak yakin apa yang gua jelasin selalu benar. Tapi gua bakal ngajar itu cara berpikir mengerjakan soalnya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu Andi dan Manu berjanji bertemu di kota E. Bertemu di kota E, Anda agar Banu yang berangkat dari kota C dan tiba di kota E pada saat yang sama dengan Andi, Banu perlu berangkat pada pukul. Nah, jadi Andi berangkat dari kota A pada pukul 7. Andi berangkat dari kota A ke kota E. Kota A ke kota E. Kan bertemunya di kota E, teman-teman. Maka dari itu, kita yang perlu kita lakukan yaitu menghitung waktu si Andi. Nah, waktu waktu Andi sampai baru kita kurangi dengan waktu lama perjalanan si Banu, teman-teman. Gimana ya? Jadi kan pertama kita hitung dulu Andi itu sampai jam berapa. Ini berarti seperti tadi dari A ke E itu tadi sesuai yang kita lihat A ke E, kita lihat di atas tadi itu satu ke bawah, empat ke kanan, teman-teman. Satu ke bawah, empat ke kanan. Maka ini 5 garis sama dengan 100 km dikali 20, teman-teman. Karena satu garisnya 20 km. Oke, selanjutnya kita hitung dengan kecepatan Andi, yaitu Andi itu punya kecepatan nggak cepat-cepat amat, 40 km per jam. Maka kita dapat mencari VA sama dengan eh S per T sama dengan maka TA sama dengan S per VA sama dengan S-nya itu 100 km per 40 sama dengan coret-coret ini 10 per 4 jam sama dengan 10 per 4 kali 60 coret-coret 52 coret-coret 30 sama dengan 150 menit atau 2 jam 30 menit, teman-teman. Kalau kalian mau mencari waktu dalam menit, pertama kalian bagi 60, 150 dibagi 60, maka ini sama dengan 2. Ini 120 dikurang 30. Ini berarti 2 jam, sisanya menjadi menit. 2 jam 30. Oh, oi, menit. Gitu teman-teman. Jadi jawab jadi Andi sampai pada pukul pada 8.30, teman-teman. Salah guys, 9.30. Pada 07.00 ditambah 02.30 tambah 09.30. Nah, Andi sampai pada 09.30, maka kita dapat eh, mencari waktu yang diperlukan agar si Banu pada waktu yang sama. Karena TA sama dengan TB, maka sama dengan 09.30, maka TB kita dapat mencari waktu tempuh, waktu tempuh. Baru kita kurangin dengan waktu sampai. Waktu tempuh B dikurangi waktu sampai B, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah dapat di sini waktu sampai B yaitu 9.30
Waktu tempuh B ini yang dicari. Kita akan mencarinya di sebelah sini. Waktu tempuh B itu kita cari dengan seperti rumus tadi, yaitu V sama dengan S per T. Dengan si V-nya itu 50 dan S-nya itu kita lihat, kita cari jarak dari bar ini C ke E itu satu ke kanan, dua ke atas, teman-teman. Jarak C ke E itu sama dengan satu ke kanan, dua ke atas. Dia sama dengan 3 garis sama dengan 60 km. Maka dari itu, untuk mencari itunya menggunakan T sama dengan S per V sama dengan 60 per kecepatan Bandung itu 50 km per jam. 6 per 5. Setelah yang ini 6 per sorry guys. 6 per 5 jam. Nah, setelah dapat 6 per 5 jam, kita ubah dalam waktu ini berarti 1 jam, atau bisa ditulis dulu ke menit ya teman-teman. Kita ubah ke menit aja. Ini kita ubah ke menit, itu 6 per 5 kali 60. Ini coret 12, ini sama 72 menit atau 1 jam 12 menit. Maka dari itu 930 dikurangin 1 jam 12 menit. 930 dikurangi 1 jam 12 menit sama dengan, ini pengurangan biasa tapi ini dipisah ya teman-teman. Jadi ini di sini 08, ini 18. Berarti dia akan jalan pada pukul 08 waktu Banu. Banu di sini akan berjalan dari kota C pada waktu pukul 08.18, teman-teman. Nah, sampai sini ada yang kalian tanyain lagi? Kalau ada yang kalian tanyain, langsung like, comment, share, dan subscribe. Komennya itu yang bermanfaat dan penting, teman-teman. Yang bermanfaat bagi kita semua, yang bermanfaat bagi kalian, yang menyenangkan sama orang. Head comment itu nggak penting, teman-teman. Asli lah. Serius. Jujur gue bingung tiap kali gue buka aplikasi T itu isinya head comment, teman-teman. Ya, lanjut. Next. Oh, ini salah, teman-teman. Yang ini harusnya bukan waktu tempuh dikurang waktu sampai, tapi ini kebalik. Harusnya waktu sampai dikurang waktu tempuh. Waktu sampai dikurang waktu tempuh. Waktu tempuh itu waktu yang diperlukan untuk sampai, waktu yang diperlukan untuk sampai, teman-teman. Oke, next kita cari di sini yang untuk soal yang terakhir. Jika Anda berangkat dari kota A ke D, melewati kota E dan C, waktu tersingkat yang diperlukan oleh Andi adalah, nah, ini gimana teman-teman? Berarti yang perlu kita cari yaitu jarak tersingkatnya dulu, teman-teman. Kita hitung garis, penjumlahan garis dari, ini berarti kan A sama D di ujung, bisa jadi EC atau CE di tengah, teman-teman. Yang kita perlu cari pertama yaitu jarak ini totalnya berapa garis, yang ini berapa garis. Oke, teman-teman, kita lihat dulu. Dari A ke ke E, A ke E, A ke E itu 5 garis. Jadi ini kita tulis 5. E ke C, E ke C itu 3 garis, 3 garis. Dan C ke D, C itu, waduh, mulai 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 banyak banget nih. C ke D itu 3 garis, teman-teman. Jadi ada aduh, oke, layar gue masih normal. Baterai tablet gue sisa 5%, teman-teman. Jadi ini ada sekitar 11 garis. Next AC, ini A ke C itu 5 garis. Enggak. A ke C enggak 5 garis, teman-teman. Oh, A ke C kita cari dulu. A ke C tadi. A ke C itu 6 garis. Sepertinya kita sudah tahu pemenangnya karena dari A ke C aja sudah sangat jauh. 6 garis. C ke E, dia muter-muter nih. C ke E itu 3 garis. E ke D, E ke D itu 4 garis, teman-teman. Nah, 4 garis, maka ini ada 13 garis. Nah, kenapa A dan D-nya di ujung, teman-teman?
Karena kita baca di sini, Andi berangkat dari kota A menuju kota D. Maka dari A ke D. D itu berarti pemberhentian terakhir si Andi melalui C dan E. C dan E itu bisa ditukar-tukar teman-teman. Bisa jadi ke E dulu, bisa jadi ke C dulu. Melewati kota E dan C. Bisa jadi ke kota E dulu, bisa jadi ke kota C dulu. Yang penting melewati keduanya, bukan salah satunya teman-teman. Oke, langsung aja di sini. Berarti jaraknya yaitu 11 garis. 11 garis itu berarti kan dikali 20. Ini dikali 20 itu berlebih kan. Ini 260 kalau nggak salah harusnya. Ini berarti ada 220 kilometer teman-teman. Jadi jawaban tersingkat waktu yang tersingkat dari pertolongan Andi. Andi di sini kecepatannya yaitu 40 kilometer per jam. Kita lakukan perhitungan seperti tadi di mana T sama dengan S per V sama dengan 220 per 40 teman-teman. Ini dikali 60 untuk mencari waktu menit. Ini coret-coret 15. 15 dikali 22 teman-teman. Ini 30. Salah. Cara termudahnya itu berarti yang sama di bawah teman-teman. Gua kalau kalian juga gitu teman-teman. Tambah ini hasilnya 330. Iya. Jadi Malaysia. Jadi Melayu nih. Melayu. Aduh. Jadi Melayu. Gua lihat dulu. Gua. Wow, 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 wow. Wow, apa ini teman-teman? Kalian nggak melihat kan? Apa yang gue lihat? Nggak. Oke teman-teman. Menurut gue jawaban gue sudah tepat di sini. Menurut kalian nih soalnya. Bagi gue ini soal yang menarik ya teman-teman untuk dibahas karena ini sangat-sangat asik, asik dan menantang teman-teman. Mungkin judulnya nanti kotak-kotak mematikan karena kemarin udah segitiga mematikan teman-teman. Nah ini dia soalnya soal penalaran matematika SNBT tahun lalu katanya gue cari-cari sih dari soalnya ini soal gelombang 2 day 1. Jadi bagi kalian, menurut kalian ini semoga video ini berguna. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini membantu kalian dan ya semoga penjelasan gua sangat membantu walaupun gua nggak terlalu yakin. Semoga jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dadah, terima kasih semuanya.